Super top Marco Top bikin Australia semakin ketar-ketir. Kevin Dix buktikan kualitasnya. Gol spektakuler di laga FC Copenhagen versus Chelsea Liga Konferensi Eropa 2024 hingga 2025. Kevin Dix mencetak gol menakjubkan dalam pertandingan panas antara FC Copenhagen dan Chelsea di Liga Konferensi Eropa, menjadi harapan kami. Apa yang terjadi di laga malam ini? Cari tahu bagaimana serunya gol-gol membuat para penggemar sepak bola terkejut dan menjadikan laga ini semakin menarik. Bikin gemetar dan tak ada alasan tidak mendukung. Media Vietnam keheranan dan terkejut dengan kekuatan timnas Indonesia sehingga mereka jagokan timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Media Vietnam kini mencuri perhatian dengan memuji timnas Indonesia dan menganggap mereka sebagai calon kuat lolos ke Piala Dunia 2026. Apa yang membuat mereka begitu yakin? Temukan alasan dibalik gemetarnya media Vietnam dan bagaimana timnas Indonesia bisa menjadi ancaman serius di ajang sepak bola dunia. Terancam denda. Marcelino Ferdinand dilarang lakukan ini gara-gara bintang Real Madrid. Marcelino Ferdinand terpaksa menghadapi ancaman denda besar setelah terlibat insiden dengan bintang Real Madrid. Apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa ia dilarang melakukan sesuatu yang sangat mengejutkan? Temukan alasan dibalik keputusan ini di video ini. Rafael Struijk siap menyerap ilmu dari pelatih timnas Indonesia. Apa yang ingin ia pelajari? Dalam dunia sepak bola, ilmu yang didapat dari pelatih bisa menjadi kunci kesuksesan. Rafael Struijk, striker yang tengah naik daun, mengungkapkan keinginannya untuk belajar lebih banyak dari pelatih timnas Indonesia. Apa yang membuatnya begitu terkesan dan apa yang ingin ia pelajari dari sang pelatih? Temukan jawabannya dalam video ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Super top Marco Top bikin Australia semakin ketar-ketir. Kevin Dix buktikan kualitasnya. Gol spektakuler di laga FC Copenhagen versus Chelsea Liga Konferensi Eropa 2024 hingga 2025. Kevin Dix mencetak gol menakjubkan dalam pertandingan panas antara FC Copenhagen dan Chelsea di Liga Konferensi Eropa, menjadi harapan kami. Apa yang terjadi di laga malam ini? Cari tahu bagaimana serunya gol-gol membuat para penggemar sepak bola terkejut dan menjadikan laga ini semakin menarik. Kevin Dix mencetak gol di laga FC Copenhagen versus Chelsea di leg I16 besar Liga Konferensi Eropa 2024 hingga 2025 malam ini. Sesuai jadwal, FC Copenhagen akan menjamu The Blues julukan Chelsea dalam laga yang dilangsungkan di Parken Stadium, Copenhagen, Denmark, pada Jumat 7 Maret 2025 pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Tak mudah bagi FC Copenhagen mengalahkan Chelsea yang memiliki materi pemain lebih berkualitas. Di fase Liga Konferensi Eropa 2024 hingga 2025, Chelsea menyapu bersih 6 pertandingan dengan kemenangan sehingga finish sebagai juara grup. Status itu membuat London Biru lolos otomatis ke 16 besar. Nasib berbeda dialami FC Copenhagen. Efek cuma mendapatkan 2 menang, 2 imbang, dan 2 kalah dari 6 laga. FC Copenhagen hanya finish di posisi 18.1. Kevin Dix menggila lawan FC Heidenheim finish di posisi 18, membuat FC Copenhagen harus menjalani babak playoff 16 besar menghadapi wakil Jerman, FC Heidenheim. Singkat kata, dalam 2 pertemuan, FC Copenhagen menang agregat 4-3.
Saat FC Copenhagen menang 3-1 atas Heidenheim di leg II Playoff 16 besar Liga Konferensi Eropa 2024 hingga 2025, Kevin Dix tampil gemilang. Mentas sebagai fullback kanan, Kevin Dix mencetak 1 gol dan 1 assist. 2. Peran Kevin Dix krusial bagi FC Copenhagen di Liga Konferensi Eropa 2024 hingga 2025. Kevin Dix berstatus top skor FC Copenhagen. Meski berstatus pemain belakang, Kevin Dix mengoleksi 4 gol dan 1 assist. Pesepak bola 28 tahun ini hanya terpaut 2 gol dari top skor sementara asal Chelsea, Marc Guiu. Lantas, kok bisa Kevin Dix mencetak banyak gol di Liga Konferensi Eropa 2024 hingga 2025? Kevin Dix berstatus eksekutor penalti utama FC Copenhagen. Dari 4 penalti yang dieksekusi Kevin Dix di Liga Konferensi Eropa 2024 hingga 2025, semuanya berujung gol. Sepanjang musim ini, Kevin Dix 13 kali dipercaya menjadi eksekutor penalti FC Copenhagen. Dari 13 tendangan itu, 12 diantaranya tepat sasaran. Karena itu, Kevin Dix berpeluang mencetak gol di laga Chelsea. Seminimal mungkin pemegang 1 caps bersama timnas Indonesia ini membobol gawang FC Copenhagen via eksekusi penalti. Bikin gemetar dan tak ada alasan tidak mendukung. Media Vietnam keheranan dan terkejut dengan kekuatan timnas Indonesia sehingga mereka jagokan timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Media Vietnam kini mencuri perhatian dengan memuji timnas Indonesia dan menganggap mereka sebagai calon kuat lolos ke Piala Dunia 2026. Apa yang membuat mereka begitu yakin? Temukan alasan di balik gemetarnya media Vietnam dan bagaimana timnas Indonesia bisa menjadi ancaman serius di ajang sepak bola dunia. Media Vietnam, Soha.vn gemetar melihat kondisi yang dialami timnas Indonesia. Soha pun melihat timnas Indonesia berpeluang besar lolos ke Piala Dunia 2026. Lantas, apa penyebab Soha menjagokan timnas Indonesia ambil bagian di Piala Dunia 2026 yang dilangsungkan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko? 1. Timnas Australia dilanda badai cedera jelang lawan timnas Indonesia. Salah satu faktornya karena lawan terdekat timnas Indonesia di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Australia diterpa badai cedera. Sebanyak 3 pemain andalan mereka di lini belakang, Harry Soutar, Alessandro Circati, dan Jayden Matthews dipastikan absen karena cedera. Media Vietnam jagokan timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Dalam kurung foto Soha.vn, sementara itu beberapa nama lain seperti Thomas Deng, Jordan Bosch, Conor Metcalfe, Kusini Yengine Story, Iran Kunda, dan Riley Mjra sedang dipantau kondisi cederanya. Kondisi ini menguntungkan timnas Indonesia yang bentrok dengan Australia di Sydney Football Stadium pada Kamis 20 Maret 2025 pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Lawan dalam situasi sulit, timnas Indonesia memperbesar peluang lolos Piala Dunia 2026, tulis Soha dalam judul artikel yang mereka buat. Timnas Indonesia diunggulkan atas Australia karena badai cedera yang dialami Australia.
Setidaknya ada 11 pemain timnas Australia yang cedera jelang menghadapi timnas Indonesia, lanjut Soha. Meski timnas Indonesia tidak bisa memainkan Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner karena akumulasi kartu, ada pemain lain yang bisa menggantikannya. Sanggupkah timnas Indonesia mencuri angka di markas timnas Australia? 2. Timnas Indonesia makin kuat jelang lawan timnas Australia. Soha juga menyoroti timnas Indonesia yang semakin kuat efek kehadiran 4 pemain keturunan tambahan. Mereka ialah Joey Pelupessy, Dan James, Emil Audero, dan Ole Romere. Rencananya Joey Pelupessy, Dan James, dan Emil Audero akan mengambil sumpah warga negara Indonesia dalam kurung WNI di Roma, Italia pada Senin 10 Maret 2025. Mereka ditargetkan sudah beralih federasi pada Kamis 13 Maret 2025. Kamis 13 Maret 2025 menjadi batas akhir pendaftaran pemain untuk laga melawan timnas Australia. Kehadiran mereka praktis memperbesar peluang timnas Indonesia minimal mencuri angka di markas skuad Socceroo Oz. Berbeda dengan Australia, timnas Indonesia justru memiliki skuad yang kuat. Timnas Indonesia sedang menunggu 3 pemain kelar menjalani proses naturalisasi. Kesulitan yang dihadapi Australia menjadi peluang timnas Indonesia mendapatkan minimal 1 angka, bahkan kemenangan atas tuan rumah, tutup Soha. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm... Terancam denda. Marcelino Ferdinand dilarang lakukan ini gara-gara bintang Real Madrid. Marcelino Ferdinand terpaksa menghadapi ancaman denda besar setelah terlibat insiden dengan bintang Real Madrid. Apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa ia dilarang melakukan sesuatu yang sangat mengejutkan? Temukan alasan di balik keputusan ini di video ini. Pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand bisa dituntut oleh bintang Real Madrid karena satu hal yang cukup mengherankan. Sang gelandang serang Oxford United Marcelino Ferdinand merupakan salah satu pemain andalan skuad Garuda pada saat ini. Pada November lalu, ex-pemain Persebaya Surabaya tersebut berhasil membantu timnas Indonesia membangkitkan kembali harapan untuk kembali berburu tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. 2 gol Marcelino membawa timnas Indonesia menang dengan skor 2-0 atas Arab Saudi pada 19 November 2024 lalu di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK. Salah satu selebrasinya menjadi viral pada saat itu ketika dirinya duduk di bangku yang disediakan untuk anak gawang. Itu merupakan salah satu selebrasi ikonik dari Marcelino Ferdinand selama membela timnas Indonesia. Namun demikian, Marcelino tampaknya perlu hati-hati mengenai selebrasi karena bintang Real Madrid Brahim Diaz baru-baru ini mendaftarkan sebuah selebrasinya. Diwartakan oleh jurnalis Mario Cortegana dari The Athletic, Brahim Diaz mendaftarkan hak paten untuk selebrasinya secara hukum. Sang pemain timnas Maroko itu melakukan selebrasi mengangkat bahu kepada para penonton setelah mencetak gol kemenangan Real Madrid dengan skor 2-1 atas Atletico Madrid di leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Dia baru-baru ini mendaftarkan selebrasinya secara hukum sebagai ciri khasnya, demikian klaim dari Mario Cortegana, dilansir dari Get Spanish Football News. Selebrasi serupa pernah dilakukan oleh Marcelino Ferdinand ketika membela timnas Indonesia U23 di Piala Asia U-23 2024.
Dia mencetak 2 gol dalam kemenangan 4-1 atas Yordania pada April 2024. Dan salah satu golnya dirayakan dengan mengangkat bahu mirip dengan selebrasi yang didaftarkan oleh Brahim Diaz. Meskipun didaftarkan secara hukum, selebrasi tersebut masih bebas digunakan oleh pemain manapun, termasuk Marcelino Ferdinand, di atas lapangan untuk merayakan golnya. Namun Brahim Diaz bisa melakukan tuntutan jika selebrasi tersebut nantinya akan digunakan dalam kepentingan komersil tanpa seizin darinya. Jadi selama Marcelino Ferdinand tidak menjadikan selebrasi tersebut sebagai bagian dari kepentingan komersil, maka Brahim Diaz tidak bisa menuntutnya. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Rafael Struijk siap menyerap ilmu dari pelatih timnas Indonesia. Apa yang ingin ia pelajari? Dalam dunia sepak bola, ilmu yang didapat dari pelatih bisa menjadi kunci kesuksesan. Rafael Struijk, striker yang tengah naik daun, mengungkapkan keinginannya untuk belajar lebih banyak dari pelatih timnas Indonesia. Apa yang membuatnya begitu terkesan dan apa yang ingin ia pelajari dari sang pelatih? Temukan jawabannya dalam video ini. Striker timnas Indonesia, Rafael Struijk, bicara tentang sosok Patrick Kluivert. Patrick akan menjalani debut pada laga melawan Australia dalam ajang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia akan memimpin skuad Garuda untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Tentu tugasnya tidak akan mudah karena Socceroos adalah tim kuat meski beberapa pilar mereka cedera. Rafael Struijk menjelaskan hadirnya Patrick Kluivert akan membawa warna baru di timnas. Apalagi dia akan bertugas bersama jajaran pelatih terkenal seperti Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Dengan pengalaman sebagai pemain, diharapkan mereka bisa membangun timnas menjadi lebih solid. Sebuah kehormatan bisa bermain bersama Patrick Kluivert. Saya menantikannya, kata Rafael Struijk. Pemain Brisbane Roar ini berjanji akan memanfaatkan pemusatan latihan timnas dengan maksimal. Salah satunya dengan belajar banyak dari Patrick yang saat bermain merupakan striker. Patrick jadi sosok tajam di timnas Belanda dengan 79 caps dan kontribusi 40 gol. Saat berkarir di FC Barcelona, dia sukses mengoleksi 122 gol dan 60 assist dari 257 pertandingan. Sebagai penyerang muda tentu akan banyak hal yang dia dapatkan dari sosok pelatih tersebut. Ya, dan dia juga bermain untuk beberapa klub besar. Memang, saya berasumsi demikian dalam kurung belajar dari Patrick, lanjutnya. Struijk menyadari bahwa perjalanan mereka ke Piala Dunia tidak akan mudah. Setelah melawan Australia, skuad Garuda akan menghadapi Bahrain pada bulan Maret ini. Selanjutnya, mereka sudah ditunggu oleh Jepang dan Cina di bulan Juni. Namun dia masih optimis bisa melaju ke Piala Dunia dan akan berjuang demi misi ini. Dalam kurung, mimpinya adalah lolos ke Piala Dunia. Untuk saat ini adalah mimpi terbesar saya, tutupnya.